11665 300. Kita dengarkan kembali sharing dari Kustalin di program Happiness Moment sore hari ini. Silakan. Yes, oke, haleluya, kita jumpa kembali, amin ya. Nah saudara, menarik sekali cerita tentang Yesus meredakan angin laut ya. Artinya badai persoalan hidup diredakan oleh karena kuasa Tuhan. Nah angin ribut diredakan saat kita ada dalam perahu-perahu persoalan hidup kita ya. Banyak sekali angin ribut, dan saya ingin katakan bahwa kenapa ya Tuhan mengizinkan badai persoalan atau angin ribut itu menimpa kita. Oke, yang pertama kita lihat bahwa Tuhan sedang mendewasakan iman orang-orang yang Dia kasihi. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini yang Dia ajak, marilah kita ke seberang, ini adalah murid-murid yang Dia kasihi. Dan oleh karena itu, Tuhan ingin mendewasakan iman mereka di dalam kehidupan yang mereka jalani. Apa hidupnya? Apa kehidupan yang dia jalani? Mereka adalah nelayan. Dan Tuhan uji iman mereka itu ya seperti yang memang pekerjaan mereka. Artinya Tuhan izin, Tuhan mendewasakan iman dari orang-orang yang Dia kasihi. Jadi poin pertama, mengapa Tuhan mengizinkan badai persoalan terjadi? Karena Tuhan ingin mendewasakan iman dari orang-orang yang Dia kasihi. Murid-murid Yesus sama dengan saudara dan saya. Kita ini adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, dan Tuhan selalu ingin kita didewasakan dalam iman. Saat Dia berkata, marilah kita bertolak ke sana. Semua orang gak pernah tahu, murid-murid gak pernah tahu kalau akan ada apa di sana. Bahkan termasuk Petrus Andreas ini, mereka adalah orang-orang yang bisa mengerti semua situasi di hadapan mereka dalam danau, di laut. Mereka karena orang-orang yang sudah terbiasa sebagai nelayan. Tetapi mereka tidak mengerti maksud Tuhan berkata apa. Mereka hanya taat dan ikut. Saya ingin bilang sama. Kalau Tuhan berkata, ayo mari melangkah, mari berjalan. Gak usah bertanya mengapa Tuhan harus ke seberang kami ke sana, untuk apa kami harus melangkah ke sana. Jangan saudara, ya ikut aja. Karena di balik itu Tuhan sedang mendewasakan iman orang-orang yang Dia kasihi, yaitu saudara dan saya. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan badai persoalan hidup terjadi dalam hidup kita? Yang kedua, untuk menyatakan kehadirannya, ya, menyatakan kehadirannya di setiap aspek kehidupan kita, ya, dalam pekerjaan kita, di mana murid-murid kerjanya adalah sebagai nelayan. Tuhan ingin menyatakan bahwa kehadirannya nyata dengan mereka. Kadang-kadang dalam pekerjaan kita dan kita menghadapi banyak persoalan, atau dalam hidup kita sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang bapak rumah tangga, seorang keluarga, kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan. Ingat, kehadiran Tuhan itu selalu nyata bagi kita, ya. Dalam perahu hidup kita, Dia ada dengan kita. Jadi Tuhan izinkan saudara kalau menghadapi banyak persoalan. Yang kedua, ingat bahwa Dia akan dan selalu ada dengan kita. Kehadirannya nyata. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan badai persoalan terjadi? Ya, untuk menunjukkan kuasanya, bahwa Dia lebih berkuasa di atas segala kuasa-kuasa yang lain. Ya, ini penting untuk kita melihat bahwa Tuhan selalu mengizinkan kita menghadapi badai persoalan. Tapi ingat, yang pertama, Dia sedang mendewasakan kita dalam badai itu. Yang kedua, Dia sedang menyatakan bahwa Dia hadir dalam hidup kita, dimanapun kita hadapi apapun, Dia ada dengan kita. Yang ketiga, bahwa kuasanya nyata bagi kita. Ada mujizat-mujizat Tuhan yang pasti terjadi. Nah, mari kita akan belajar melihat, saudara, kenapa sampai murid-murid berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami binasa, ya. Angin taufan yang sangat besar yang menyembur masuk ke dalam perahu mereka, ya, dan mulai penuh airnya, ya. Dan pada waktu itu Yesus sedang tertidur, dan mereka berkata, Tuhan, Guru, Engkau tidak peduli. Bahkan dia bilang begitu, Engkau tidak peduli dengan kami binasa, saudara. Wow, ya, ingat, perkataan ini adalah perkataan yang harus dijadikan untuk speak bless, memberkati. Perkataan yang mengucapkan berkat-berkat rohani, dan jangan pernah mengeluh. Kalau engkau menghadapi banyak badai persoalan hidup, jangan sampai ada yang bilang, Tuhan, di mana engkau tidak peduli dengan kami binasa. Wow,
Ngeri saudara ya. Tadi 3 poin di atas kita sudah belajar bahwa Tuhan izinkan ada badai, tapi kita harus ingat karena Dia sedang mendewasakan iman kita. Yang kedua, karena Dia akan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah hidup kita saat menghadapi badai. Dan yang ketiga, kuasanya akan bekerja untuk kita melihat mujizat. Oleh karena itu, jangan sampai ada yang berkata, Tuhan Engkau tidak peduli dengan kami akan binasa. Ya. Kita baca Markus 4, saudara ya. Markus pasal 4 ayat 38 sampai dengan ayat ke-40. Markus 4 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, saudara lihat. Kadang-kadang memang betul kita menghadapi badai itu kita menjadi takut. Dan kita mulai hilang percaya. Tetapi Tuhan menegaskan di sini, mengapa kamu harus takut? Kenapa? 3 poin yang kita belajar tadi. Bukankah Tuhan sedang mendewasakan iman kita? Dia mengizinkan itu untuk mendewasakan iman kita. Yang kedua, bukankah Tuhan menyatakan kehadirannya? Ya, Dia ada di buritan bersama dengan saudara dalam kapal itu. Kapal kehidupan kita masing-masing. Dan yang ketiga, bukankah kuasa Tuhan itu lebih besar? Dia punya kuasa menaklukkan semua badai persoalan hidup. Makanya Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau begitu sangat takut dan menyerah? Gitu saudara ya. Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Ya. Wah, kalau saudara sudah yakin Dia ada dalam kapal saudara, harusnya kita percaya bahwa Dia akan menghalaukan semua badai persoalan dan menjadi tenanglah badai itu, menjadi diam dan tenang. Nah, mari saudara, dalam menghadapi persoalan-persoalan ini, mungkin saudara sedang ada dalam keadaan yang sempat putus asa, ya. Engkau mungkin merasa kesepian, ya. Engkau mungkin merasa bahwa sudah berdoa tapi belum terjadi mujizat. Saya ingin bilang, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Dia ada di buritan kapal saudara. Dia ada dengan saudara. Jangan takut dengan badai, karena Yesus akan datang dan berkata, dan tenanglah, diamlah, dan semua akan berlalu. Bangkitkan iman saudara dan nyatakan itu mulai hari ini. Tenanglah badai persoalan, diamlah hai engkau badai persoalan, karena Yesus ada dengan saudara. Dan saya percaya hari ini, bahkan engkau yang sakit, imanmu berkata, bangkitlah tubuhku, sembuhlah engkau, dan engkau akan sembuh. Nah, saat engkau sedang menghadapi banyak persoalan-persoalan yang mungkin menekan saudara, yang mungkin menghimpit bahkan iman saudara, mari bilang, di dalam nama Yesus aku tidak akan takut kembali, karena roh Allah lebih besar di dalam aku daripada roh-roh ketakutan itu. Mulai hardik semua saudara, dengan iman saudara, hardik segala badai persoalan itu, dan katakan kepada mereka, tenang, diamlah, maka engkau akan melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Apapun yang engkau hadapi, berseru kepada Tuhan, fokus perhatian kepada Dia, karena Dia ada di dalam buritan kapal saudara. Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara. Dan waktu Dia berkata, mari kita bersama-sama pergi, mari kita seberang ke sana, berarti Dia yang mengundang kita ada dengan Dia, bukan saudara berjalan sendiri. Dia yang mengundang saudara ada dengan Dia, berjalan dengan Dia. Maka pastikan bahwa iman saudara tidak akan goyah, iman saudara tidak akan turun, iman saudara tetap naik dan naik dan naik dan naik, dan melihat banyak mujizat dan perkara besar terjadi. Mari semua ambil kuasa Tuhan dan berkata, hai badai persoalan, tenanglah engkau, diamlah di dalam nama Yesus, dan kita semua memperoleh kemenangan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan kembali bersina di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini, dan masih terbuka di line WhatsApp-nya di 085311665300, di 085311665300.